Pembahasan tekanan uap larutan. Halo semua, kembali lagi bersama Sir Billy di sini. Di video kali ini kita akan membahas tentang sifat koligatif larutan non-elektrolit. Mengapa larutan non-elektrolit? Karena berdasarkan daya hantar listrik, larutan terbagi menjadi dua, yaitu larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit. Larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik. Sekarang kita akan membahas sifat koligatif larutan yang pertama, yaitu penurunan tekanan uap larutan atau delta P. Penurunan tekanan uap larutan ini adalah untuk zat terlarut yang sukar menguap. Sekarang kita lihat definisi tekanan uap. Tekanan uap adalah tekanan yang ditimbulkan oleh uap jenuh suatu zat. Jika zat terlarut sukar menguap, dilarutkan dalam pelarut, maka uap di permukaan larutan terdiri dari uap zat pelarut saja. Berarti, tekanan uap larutan sama dengan tekanan uap pelarut. Berdasarkan hukum Raoult, tekanan uap suatu zat bergantung pada fraksi mol zat itu dalam larutan. Artinya, tekanan uap pelarut bergantung pada fraksi mol pelarut. Jadi, jika zat terlarut sukar menguap itu dilarutkan dalam pelarut, maka tekanan uap larutan dapat dirumuskan sebagai berikut. P larutan sama dengan P pelarut sama dengan XA kali P derajat. Dengan P adalah tekanan uap, satuannya atm atau atmosfer, atau cm Hg atau cm hidragirum, atau mmHg atau milimeter hidragirum. Berarti kalau di sini adalah P larutan, maka berarti tekanan uap larutan. Bila P pelarut, berarti tekanan uap pelarut. XA adalah fraksi mol pelarut, dan P derajat adalah tekanan uap pelarut murni. Satuannya atm atau cm Hg atau mmHg. Bila zat terlarut sukar menguap dilarutkan dalam suatu pelarut, maka tekanan uap larutannya akan turun. Selisih antara P derajat dan P larutan disebut penurunan tekanan uap atau delta P. Dapat dirumuskan sebagai berikut. Delta P sama dengan P derajat kurang P larutan, atau tekanan uap pelarut murni dikurang tekanan uap larutan, dengan P derajat harus lebih besar dari P larutan. Atau, bila diketahui fraksi mol zat terlarut, maka delta P dirumuskan sama dengan XB kali P derajat, atau fraksi mol zat terlarut dikali tekanan uap pelarut murni. Sekarang kita masuk pada contoh soal agar lebih mudah dimengerti. Tekanan uap air pada suhu 100 derajat Celcius adalah 760 mmHg. Berapakah penurunan tekanan uap larutan glukosa 18% jika mR glukosa sama dengan 180? Nah, untuk soal seperti ini kita tentukan dulu apa yang diketahui. Di sini telah diketahui P derajat atau tekanan uap air, karena airnya adalah pelarut, maka diketahui 760 mmHg. Berikutnya, dari data glukosa 18%, maka kita dapat mengetahui gram atau massa glukosa itu sama dengan 18 gram. Sedangkan gram air adalah 100 dikurang 18 sama dengan 82 gram. mR glukosa adalah 180. Yang ditanya adalah berapakah penurunan tekanan uap? Ditanya penurunan tekanan uap larutan, berarti adalah delta P itu sama dengan berapa? Penyelesaiannya, kita tulis dulu rumus delta P sama dengan XP
T kali P derajat. Dari rumus ini, delta P sama dengan XB kali P derajat. P derajat di sini telah diketahui sebesar 760 mmHg. Maka agar bisa menghitung delta P, maka XB yang ini itu harus dihitung terlebih dahulu. Nah, cara menghitung fraksi mol zat terlarut sudah kita bahas di video sebelumnya. Kita harus menghitung terlebih dahulu mol zat terlarut dan mol pelarut. Mol zat terlarut adalah NB sama dengan gram B per mRB sama dengan gram B adalah gram zat terlarut yaitu gram glukosa sama dengan 18 per mRB adalah mR glukosa 180 sama dengan 0,1. Selanjutnya kita hitung mol pelarut Na sama dengan gram A per mRA sama dengan gram A adalah 82 atau gram pelarut gram air. 82 per mRA, mR air 18. Nah, mR air ini harus dihafal 18. Ini sama dengan 82 per 18 adalah 4,56 mol. Sebagai satuannya mol. Nah, karena Na dan Nb telah diketahui, berarti kita hitung XB. XB Nb per Na tambah Nb sama dengan Nb adalah 0,1 per Na 4,56 ditambah 0,1 sama dengan 0,1 per 4,66 sama dengan 0,021. Nah, apabila XB telah diketahui, maka delta P bisa dihitung. Delta P XB kali P derajat sama dengan 0,021 dikali 760 sama dengan 15,96. Satuannya mmHg. Jadi kalau disolv diketahui satuannya mmHg, maka hasilnya juga mmHg. Jika disolv diketahui satuannya atm, maka di soal atau di hasil satuannya juga adalah atm. Nah, dari sini kita lihat bahwa air yang awalnya tekanan uapnya adalah 760 setelah dilarutkan zat terlarut yang sukar menguap yaitu glukosa dengan konsentrasi 18%, ternyata terjadi penurunan tekanan uap sebesar 15,96 mmHg. Jadi dari sini kita dapat melihat bahwa telah terjadi penurunan tekanan uap larutan sebesar 15,96. Sebanyak 3 gram urea dilarutkan dalam 180 gram air pada suhu 20 derajat Celcius. Jika tekanan uap air murni pada suhu tersebut 17 mm hidragirum dan mR urea sama dengan 60, hitunglah tekanan uap larutan dan penurunan tekanan uap. Ya, jadi kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui. Di sini diketahui 3 gram urea. Urea 3 gram dilarutkan dalam 180 gram air. Air adalah pelarut. Air 180 gram. Jika tekanan uap air murni pada suhu tersebut, tekanan uap air murni ini adalah P derajat 17 mmHg. Berikutnya, massa molekul relatif urea.
mR urea 60. Nah, apa yang ditanya? Yang ditanya, hitunglah tekanan uap larutan. Tekanan uap larutan berarti P larutan dan penurunan tekanan uap berarti delta P. Sekarang penyelesaiannya. Yang pertama, P larutan. P larutan kita tulis terlebih dahulu rumusnya. P larutan sama dengan XA atau fraksi mol pelarut dikali P derajat atau tekanan uap pelarut murni. Sekarang kita lihat apa yang telah diketahui. P derajat di sini telah diketahui 17 mm Hg. Berarti agar bisa menghitung P larutan, maka fraksi mol pelarut atau XA harus dihitung terlebih dahulu. Sekarang kita hitung fraksi mol A atau fraksi mol pelarut. Kita hitung terlebih dahulu adalah mol sat terlarut, NB atau mol urea, sama dengan gram B per mR B sama dengan 3 per 60 sama dengan 0,05 mol. Selanjutnya cari mol pelarut atau Na, air. Gram A per mRA sama dengan 180 per 18. Ini harus dihafal. Sama dengan 10 mol. Apabila NB dan Na telah diketahui, kita langsung hitung XA atau fraksi mol A. Sama dengan Na per Na tambah NB sama dengan 10 per 10 tambah 0,05 sama dengan 10 per 10,05. Maka XA sama dengan 0,995. Bila XA telah diketahui, maka P larutan bisa langsung dihitung. Berarti P larutan XA 0,995 dikali P derajat. P derajat sama dengan 17. Ini sama dengan 16,915 mmHg. Oke, P larutan telah kita dapatkan 16,915 mm hidragirum. Selanjutnya kita hitung delta P. Delta P. Nah, bila P larutan telah diketahui dan juga P derajat telah diketahui, kita pakai rumus yang seperti ini. Delta P sama dengan P derajat dikurang P larutan. Ini sama dengan P derajat adalah 17 dikurang P larutan 16,915. Delta P didapatkan 0,085 mmHg. Nah, dari soal ini kita dapat lihat bahwa 180 gram air yang mempunyai tekanan uap 17 mmHg, bila dilarutkan 3 gram urea ke dalamnya, maka tekanan uap larutan itu akan turun menjadi 16,915 mmHg. Berarti terjadi penurunan tekanan uap. Berapa besar penurunannya? Penurunannya sebesar
0,085 mmHg. Demikian kiranya dapat dipahami. Terima kasih. Sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.